Halo anak-anak ibu semua, Assalamualaikum. Selamat bertemu lagi di kelas matematika. Oke, pada bahasan kali ini materi kita adalah menentukan rumus UN pola bilangan. Oke, sekarang untuk menentukan rumus UN pola bilangan ini kita hanya diminta untuk berpikir lebih jeli sehingga terlahirlah rumus UN. Ibu langsung aja ke contoh soal ya. Oke, contoh soal. Tentukan rumus UN pola bilangan berikut. Yang pertama, kita ambil bilangan yang pertama. Misalnya di sini angkanya 5, 8, 11, 14, titik-titik. Apa bentuk rumus UN dari pola bilangan kita ini? Kita lihat terlebih dahulu polanya seperti apa. Dari 5 ke 8 bilangannya bertambah 3. Dari 8 ke 11 bilangannya juga bertambah 3. Dari 11 ke 14 bilangannya bertambah 3. Untuk menentukan suku setelah 14 tentu harus bertambah 3 juga. Nah, bagaimana kalau pertanyaannya nanti suku yang jauh dari 14 ini, contohnya suku ke 100. Nggak mungkin kan kamu tulis tambah 3 sampai bertemu suku ke 100. Terlalu panjang jalannya. Jadi, disinilah peran rumus UN ini. Nah, caranya kita ambil N-nya mulai dari 1. N1 artinya suku ke 1. Suku ke 1 nilainya 5. Suku kedua nilainya 8. Suku ketiga nilainya 11. Sedangkan suku keempat nilainya 14. Nah, sekarang kita pikirkan dari 1 menjadi 5, dari 2 menjadi 8, 3 menjadi 11, 4 menjadi 14. Kira-kira 1 ini dikali berapa dekat dengan angka 5? Kalau kita ambil 1 kali 5, 1 kali 5, oke, bilangannya 5. Kalau 2 kali 5, apakah hasilnya 8? Tidak, bukan? Karena dia tidak sama polanya, jadi ini nggak bisa kita pakai. Kita pikirkan, kira-kira 1 kali berapa yang dekat dengan 5? Bagaimana kalau kita ambil 3 saja? Mengapa diambil 3? Karena kita lihat tadi polanya selalu bertambah 3. Jika polanya selalu bertambah 3, berarti kita ambil patokannya angka 3. 3 dikali 1, 3 dikali 1 mendekati 5. 3 dikali 2, karena dia berada di suku kedua, 3 kali 2 mendekati 8. Kalau suku ketiga, 3 kali 3 juga mendekati 11. 4 dikali 3 mendekati 14. Nah, kekurangannya kira-kira berapa? 3 kali 1
3, sementara angkanya di sini 5. Nah, bagaimana supaya 3 ini menjadi 5? Kekurangannya adalah 2. Jadi kita tambah 2. 3 tambah 2 nilainya 5. 3 kali 2 nilainya 6. Kekurangannya juga 2 supaya hasilnya 8. Tambah 2. Ini juga ditambah 2 supaya hasilnya 11. Ini juga ditambah 2. Sehingga di sini terlihat bahwa polanya sudah hampir sama, yaitu 3 kali 1 tambah 2, 5. 3 kali 2 tambah 2, 8. 3 kali 3 tambah 2, 11. 4 kali 3 tambah 2, 14. Nah, yang angka 1, angka 2, angka 3, angka 4, itu tadi nilai N-nya. Nilai N. Sementara 3 plus 2, 3 plus 2, 3 plus 2, 3 plus 2, polanya sudah teratur. Jadi rumus UN untuk soal kita ini adalah, cukup kamu ganti aja 3, 1, 2, 3, 4 ini dengan N. Jadi 3N tambah 2. 3N tambah 2. Itulah rumus UN untuk soal kita ini. Oke, kalau mau uji boleh. Ini U1 ya. Ganti N-nya dengan 1. 3 kali 1 tambah 2. Oke, 5. Ini suku ke 3, berarti N-nya 3. 3 kali 3 tambah 2, 11. Berapa U5-nya? Kita coba U5. 3 kali 5, 15 tambah 2, 17. Berarti angka di sini nanti adalah 17. Oke, ini rumusnya. Kalau masih ragu, kita lihat contoh berikutnya ya. Misalnya di sini angkanya 2, 6, 10, 14, dan seterusnya. Nah, kita ikuti cara seperti yang soal pertama tadi. Ini bilangannya bertambah 4, 6 ke 10 bertambah 4, 10 ke 14 juga bertambah 4. Semuanya bertambah 4. Nah, untuk memunculkan rumusnya tadi, ambil N-nya mulai dari 1. Jika N-nya 1, nilainya 2. Jika N-nya 2, nilainya 6. Jika N-nya 3, nilainya 10. Jika N-nya 4, nilainya 14. Nah, di sini kebetulan di soal ibu sama-sama sampai 4 N-nya yang diketahui ya. Bisa jadi nanti kalau kamu jumpai soalnya mungkin ada yang lebih dari 4. Nah, silakan berpikir. 1 menjadi 2, 2 menjadi 6, 3 menjadi 10, 4 menjadi 14. Tadi patokan kita ini penambahnya ini ya, seperti yang ini tadi. Kita coba pakai seperti itu, bisa atau tidak ya. 4 dikali suku pertama, 4 kali 1 itu lebih dari 2, sementara nilainya harus 2, berarti kurang. 4 kali 1 kurang berapa supaya hasilnya 2? 4 kurang 2. Oke. Sekarang 4 lagi kita ambil, karena patokannya 4 semuanya. 4, karena dia di urutan kedua, berarti 4 kali 2, nilainya harus 6. 4 kali 2 berapa? 8. Supaya hasilnya 6, kita kurangi 2. 8 kurang 2, 6. Ini harus sama. Kalau kurang 2 di awal, di belakangnya harus kurang 2 juga, supaya dia teratur. Oke, ini 4 kali suku ketiga dikurang 2.
4 kali 3, 12, dikurangi 2, hasilnya 10, berarti oke. Nah, sekarang 4 dikali suku keempat, dikurangi 2. 4 dikali 4, 16, dikurangi 2, 14. Jadi, coba kamu lihat bahwa 1, 2, 3, 4 itu menandakan suku ke. Nah, sementara 4 kurang 2, 4 dan kurang 2, 4 dan kurang 2 itu menandakan bentuk pola yang teratur. Jadi rumus UN-nya adalah, salin aja ini, 4, 1, 2, 3, 4-nya ini kita ganti dengan N, jadi 4N dikurangi 2. Nah, gampang bukan untuk menentukan rumus UN dari pola bilangan. Nah, kita ambil contoh soal berikut, contoh soal yang kedua. Oke, contoh kedua. Perintah soalnya masih sama, masih menentukan rumus suku KN. Tentukan pola berikut. Oke, polanya dua, 6, 12, 20, 30, dan seterusnya. Angkanya, pola kita ini bilangannya 2, 6, 12, 20, dan 30, dan seterusnya. Pertanyaannya masih sama dengan yang pertama tadi, yaitu menentukan rumus suku ke N-nya. Nah, kita lihat terlebih dahulu. 2 ke 6 itu bilangannya bertambah 4. 6 ke 12 bilangannya bertambah 6. 12 ke 20 bilangannya bertambah 8. 20 ke 30 bilangannya bertambah 10. Nah, coba Anda perhatikan bahwa penambahnya ini tidak sama. Berbeda dengan soal kita yang pertama tadi. Nah, ini berbeda, ada 4, ada 6, ada 8, ada 10. Jadi ini belum teratur bentuk polanya. Nah, sekarang kita perhatikan. 4 ke 6 itu bertambah 2, 6 ke 8 bertambah 2, 8 ke 10 bertambah 2. Nah, di sini kita lihat polanya udah mulai teratur. Nah, ini bilangan yang seperti ini, 2, 6, 12, 20, dan 30 itu disebut dengan pola bilangan bertingkat. Jadi ini angka 2, 6, 12, 20, dan 30 adalah pola bilangan bertingkat. Karena di sini polanya yang memang bertingkat, baru bertemu hasil angka yang sama. Nah, untuk menentukan rumus UN pada pola bertingkat ini, istimewa, ada rumus tersendiri. UN sama dengan AN kuadrat ditambah BN ditambah C. Nah, ini kuadratnya kalau kurang jelas, kita jelas ya. AN kuadrat ditambah BN ditambah C. Ini rumus untuk menentukan suku KN dari pola bilangan yang bertingkat. Nah, bagaimana cara mencari A? Bagaimana cara mencari B? Bagaimana cara mencari nilai C-nya? Nah, yang bagian bawah, tingkatan yang di bawah ini, angka 2 ini, itu rumusannya hasil dari 2A. Oke, yang bagian bawah. Jadi ini perlu kamu ingat bahwa tingkatan yang paling bawah itu adalah nilai untuk 2A. Oke, sementara
Yang di atas atau tingkatan yang nomor 2 ini adalah nilai dari 3A ditambah B. 3A ditambah B. Jadi ini kamu ingat, 3A tambah B itu nilai pola di urutan yang keduanya ya. Sementara suku pertama pada soal itu adalah nilai dari A tambah B tambah nilai C. Jadi nanti dengan memanfaatkan ini kita akan menemukan nilai A, B, dan C-nya. Kita coba ya mencari A terlebih dahulu karena ini terdiri dari satu variabel. 2A itu nilainya harus 2. Berarti A-nya 2 dibagi 2. Berapa 2 dibagi 2? 2 bagi 2 itu adalah 1. Udah bertemu nilai A. Sekarang untuk mencari nilai B. Mencari nilai B kita manfaatkan 3A tambah B ini. 3A tambah B itu nilainya harus 4. Nah, A tadi udah kita peroleh nilainya 1. Berarti kita tinggal mensubstitusikan aja atau memasukkan aja nilai A-nya ke persamaan ini. 3, A-nya adalah 1, tambah B sama dengan 4. 3 kali 1, 3, ditambah B, hasilnya tetap 4. Nah, B adalah, kita pindahkan aja ini ke ruas kanan. 4 kurang 3. B sama dengan 4 dikurang 3, 1. Jadi nilai B-nya 1. Ini kebetulan sama ya. Kebetulan sama. Nilai apa lagi yang belum? Nilai C. Kita manfaatkan urutan yang pertama, yaitu A tambah B tambah C, nilainya 2. Nilainya 2. Oke. A tadi hasilnya 1, berarti 1 di sini. Tambah B hasilnya 1 juga. Ditambah C sama dengan 2. 1 tambah 1, 2, ditambah C, yang masih belum diketahui nilainya, sama dengan 2. C sama dengan, pindah ruaskan ini ke ruas kanan, 2 kurang 2. C sama dengan 0. Nah, nggak masalah, nilai C-nya 0. Oke, baru kita masukkan ke rumus yang udah ditetapkan tadi. Jadi, UN untuk soal kita adalah A-nya tadi bernilai 1, kalau 1 nggak usah dituliskan, jadi cukup N kuadrat aja. Tambah B-nya bernilai 1, nggak usah juga dituliskan. Jadi kalau angka 1 di depan variabel itu tidak usah dituliskan. Tambah C-nya 0. Kalau 0 otomatis kan nggak ada nilai ya. Kita biarkan aja, tambah 0-nya tidak usah ditulis. Jadi rumus UN-nya adalah N kuadrat ditambah N. Oke, mau uji boleh ganti N-nya dengan 1, itu artinya U1. U1 adalah suku yang pertama. Ganti N-nya dengan 1, N kuadrat ditambah N, 1 kuadrat ditambah 1, nilainya adalah 2. Kita coba ganti N-nya dengan 2. 2 kuadrat, 4, ditambah 2, 6. Berarti cocok. Jadi inilah cara mencari rumus UN untuk pola bilangan bertingkat. Oke, cukup sekian dulu pertemuan kita kali ini.
Untuk masih ada yang belum paham, boleh ditanya via WA aja. Oke? Jangan pernah bosan untuk belajar matematika. Sampai jumpa. Dadah. Wassalam.